Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup itu lebih penting. Saudaraku, sebagai makhluk kekal, kita harus mengerti dan menyadari bahwa hidup itu tidak hanya penting, tapi sangat penting. Hal itu dikarenakan hidup ini adalah kesempatan satu-satunya yang Tuhan berikan agar kita dapat mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ingat, manusia itu bukan binatang yang mana kalau mati semuanya berakhir. Manusia adalah makhluk kekal, di mana setelah menutup mata di bumi, kesadaran itu masih tetap ada. Itulah sebabnya hidup itu lebih penting dari apapun juga. Mari kita baca apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini dengan jelas dikatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Saudara, kata hidup itu kalau kita lihat dalam teks aslinya ada 3 kata, yaitu suke yang berarti nyawa atau jiwa, lalu bios yang artinya hidup yang menyangkut hal-hal jasmani atau lahiriah, dan yang terakhir zoe yang artinya hidup yang berkualitas. Dalam kalimat, bukankah hidup lebih penting dari makanan? Kata yang dipakai adalah suke, nyawa, jiwa. Jadi artinya nyawa itu lebih penting, lebih berharga daripada makanan. Tuhan mengatakan, kalau soal makanan, kamu tidak usah khawatir. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kenapa dikatakan begitu? Karena tubuh itu bait Roh Kudus, yang artinya tempat yang didiami Allah. Untuk pakaian, Tuhan juga mengatakan kita tidak usah khawatir. Saudara, makanan dan pakaian itu berbicara tentang kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah. Artinya, terkait hal-hal jasmani, Tuhan mengatakan kita tidak usah dan tidak perlu khawatir. Karena semua sudah ada tatanannya, sudah ada hukumnya. Makanya digambarkan burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung ia hiasi. Ayat 26 sampai 28. Maksud saya bunga di padang ia hiasi. Saudara, kalau kita mau berusaha seperti burung di udara yang mengepakkan sayapnya, dan seperti bunga di padang yang akarnya masuk ke dalam tanah, mencari makan, kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti bisa hidup kok. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh atau tidak perlu khawatir. Dari ayat yang kita baca tadi, kalau dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Berarti secara tidak langsung dikatakan kita boleh khawatir, bahkan harus khawatir. Tetapi bukan khawatir akan makanan dan pakaian, melainkan
khawatir akan hidup dalam pengertian nyawa kita dan juga tubuh, karena tubuh adalah bait Tuhan. Jangan sampai nyawa kita binasa. Terkait akan hal ini dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Juga tubuh, jangan sampai tubuh kita tercemar atau kotor. Karena kalau tubuh kita tidak bersih atau tidak kudus, maka roh Allah pasti tidak akan berkenan. Dan kalau kita biarkan lama-kelamaan, roh itu pasti undur. Kalau Roh Kudus tidak lagi mau mendiami tubuh kita tidak mungkin bisa mengerti kebenaran. Akhirnya kita akan binasa. Tetapi sebaliknya, kalau kita jaga tubuh kita tetap bersih, tetap kudus, maka roh Allah akan nyaman tinggal di dalam diri kita. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita, berarti nyawa kita pasti akan sadar akan kebenaran. Akibatnya kita bisa hidup seirama dengan roh Allah, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Petrus menuliskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi sebenarnya nyawa dan tubuh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau nyawa dan tubuh terpisah, maka seseorang akan mati. Dengan kata lain, kalau kita mengkhawatirkan nyawa kita pasti juga mengkhawatirkan tubuh kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kekhawatiran itu. Karena itu akan membawa kita kepada perjuangan agar selalu bisa berkenan kepada Allah. Kita pasti akan berusaha mati-matian karena memang itu bukan hal yang mudah. Rasul Paulus sangat menyadari akan hal ini, maka ia bersaksi dan berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 9. Itu berarti baik Paulus ada bersama-sama dengan jemaat ataupun ketika ia jauh dari jemaat, ia berusaha supaya selalu berkenan kepada Tuhan. Kalau orang sekelas Paulus saja mau berjuang, apalagi kita, saudara. Tentu kita juga harus mau berjuang. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita menyadari bahwa hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang artinya kita harus terus berjuang untuk hidup sesuai kehendak Bapa. Yang sama artinya hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.